Kembali lagi di channel Gagal Bumsil. Di sini saya Yuda Prasetya Utama yang akan menemani teman-teman semua untuk mempelajari materi yang setiap minggunya akan dipelajari ya oleh kita semua. Dan kebetulan kali ini adalah saya sendiri yang akan menemani kalian ya, menemani teman-teman sekalian. Saya harap teman-teman semua dapat memahami, dapat menyimak dengan baik, dan juga semoga teman-teman semua di sana sehat selalu ya, tetap di rumah dan tetap selalu belajar ya, meskipun semuanya sekolah atau maupun kuliah dilakukan secara online. Oke, kembali lagi ke materi. Materi yang akan saya sampaikan di sini itu tentang tips-tips pengelolaan kelas ya. Bagaimana menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan, kelas yang sangat bersifat kekeluargaan ya, sangat harmonis. Seperti itu. Tujuannya untuk apa sih? Kenapa kelas harus kondusif gitu ya? Kenapa kelas harus nyaman bagi guru ataupun siswa ya? Tujuannya untuk siswa itu untuk mudah memahami ya, memudahkan memahami apa yang guru sampaikan ya. Materi apa yang guru sampaikan itu mudah dicerna oleh siswa jika kelasnya harmonis, jika kelasnya kondusif. Begitupun juga dengan guru. Di situ guru juga memberikan pembelajarannya itu dengan sangat enjoy ya, kalau bahasa sekarang itu sangat nyaman gitu bagi gurunya maupun siswanya. Seperti itu. Bagaimana sih, apa aja tips-tipsnya? Makanya jangan lupa sebelum itu subscribe, komen, dan like, dan juga share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin bermanfaat dan kita semua semakin menambah wawasan. Check it out. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Kenapa menjaga kebersihan kelas itu sangat penting untuk menumbuhkan atau menciptakan kelas yang sangat kondusif? Yaitu karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Karena kebersihan otak kita lebih fresh, lebih enak, lebih rapih dilihatnya itu, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sugesti kita untuk tetap fokus ya terhadap pembelajaran gitu ya. Kebersihan kelas ini juga mampu meningkatkan kemampuan otak itu sebagai pengingat ya. Jadi ingatan yang kita itu semakin kuat ya, ingatan otaknya itu semakin kuat. Kebersihan itu terutama wangi ya, dengan wangi-wangi yang membuat pikiran kita rileks itu dapat mempengaruhi ingatan kita itu semakin kuat. Seperti itu menjaga kebersihan ya. Oke, yang kedua adalah menjaga estetika kelas. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan kebersihan ya. Kebersihan tidak lengkap jika tidak ditemani dengan estetika. Kenapa? Karena dengan estetika itu bisa lebih atau menyempurnakan kebersihan itu sendiri gitu ya. Dengan estetika suasana kelas menjadi efisien gitu ya, semakin nyaman gitu ya. Dan estetika semakin rapi dan juga siswa dapat mencerna materi dengan baik. Oke, yang ketiga itu adalah mencoba memahami kondisi siswa. Nah, itu penting sekali ya. Ini penting sekali
dalam kuliah itu ada pelajaran tentang pendidikan inklusi ya, atau juga BK, guru BK ya. Guru BK itu dipelajari di PGSD ya tentunya. Itu untuk apa? Itu untuk memahami kondisi siswa nanti gitu. Ini penting sekali karena setiap siswa itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda ya. Jangankan setiap siswa, satu siswa juga itu akan berbeda-beda setiap harinya. Seperti itu ya. Kita harus memahami kondisi siswa untuk apa? Untuk membantu siswa, memudahkan siswa belajar dengan baik, belajar dengan nyaman, tentram gitu ya. Jangan dipukul rata semua siswa itu gitu ya. Misalnya ada siswa yang bahagia, siswa yang satunya lagi terdapat masalah mungkinnya di keluarganya, dan kita guru itu malah malah menganggap siswa itu bahagia semua, dan guru misalnya melontarkan candaan dalam perspektif pendidikan, candanya itu ya. Nah itu kurang dapat diterima oleh mahasiswa yang misalnya mempunyai masalah di belakangnya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Guru itu harus subjektif ya terhadap siswa-siswanya gitu ya. Dengan memahami kondisi siswa, guru pun menjadi tahu gitu. Guru pun menjadi paham gitu ya bagaimana cara guru memberikan materi, bagaimana cara guru memberikan pembelajaran ya. Kuncinya adalah memahami kondisi siswa itu. Oke, yang keempat adalah mengajar dengan menyenangkan tentunya. Ini sangat penting sekali ya bagi guru terutama ya. Dengan mengajar menyenangkan, tentunya siswa akan semakin akrab dengan para guru. Siswa akan semakin dekat dengan guru. Siswa akan menganggap guru itu bukan hanya sekadar guru, melainkan teman juga ya, teman kelas juga gitu ya. Dengan belajar mengajar menyenangkan itu sangat efektif sekali untuk siswa ya, terutama SD ya, karena siswa SD itu, anak-anak SD itu masih taunya itu main gitu ya. Nah itu bisa diterapkan belajar sambil bermain itu sendiri gitu. Banyak inovasi-inovasi saat ini guru menciptakan inovasi-inovasi yang sangat menyenangkan gitu ya, sangat efisien, sangat efektif sekali gitu ya untuk diterapkan di sekolah dasar. Selanjutnya nomor 5 adalah mengajar dengan cara yang unik. Nah ini adalah sangat penting gitu ya. Unik itu juga sangat erat kaitannya dengan yang poin nomor 4 tadi itu, mengajar dengan menyenangkan itu ya. Unik di sini itu tetap pada jalur atau tetap pada ranah pendidikan gitu ya. Misalnya kita ciptakan inovasi yang akan diterapkan di dalam kelas nanti untuk mengajarkan para siswa ya. Misalnya mengajar unik ini membuat suatu kelompok yang dimana murid-murid tersebut tuh seperti apa ya, misalnya tidak seperti siswa, tapi gimana caranya siswa itu seolah-olah menjadi guru juga untuk siswa yang lainnya. Itu sangat unik sekali bagi saya ya. Hal yang baru unik di situ ya, hal yang baru dan dapat berkelanjutan. Seperti itu sangat penting sekali. Oke, selanjutnya adalah nomor 6, tidak memasang muka yang seram. Nah, ini penting sekali bagi guru maupun dosen gitu ya, dosen sekali. Jika dosen atau guru masuk dalam kelas dengan muka yang suram, dengan muka yang seram, seperti itu ya, nanti mempengaruhi sugesti siswa juga.
ya. Nanti di pikiran siswa nanti bakal, wah ini guru killer nih, ini gurunya galak nih. Nanti ke depannya mahasiswa atau siswa ya, mohon maaf, siswa nanti bakal malas gitu ya, bakal tidak ada gairahnya untuk belajar di mata kuliah tersebut, tidak ingin berteman dengan guru tersebut gitu ya, jika memasang muka seram. Tapi bagaimana jika guru tersebut memang dari lahirnya sudah mukanya itu emang sudah seram gitu ya. Nah, sebisa mungkin ya mengeluarkan sifat-sifat yang baik gitu ya, sifat-sifat yang hangat. Walaupun muka seram tapi sifatnya sangat baik, itu nanti murid-murid juga akan menyukainya. Seperti itu. Yang ketujuh, itu meminimalisir pemberian tugas tambahan. Ini adalah menjadi suatu problem di pendidikan di Indonesia gitu ya. Banyak saya lihat banyak siswa-siswa di media sosial yang sangat tidak menyetujui, sangat protes akan adanya pemberian tugas yang berlebihan gitu ya. Pemberian tugas tambahan menurut saya itu boleh, asal jangan berlebihan maksudnya tuh. Asal jangan berlebihan, jangan menekankan siswa untuk terus-terusan otaknya itu dimasukkan materi layaknya sebuah gelas ya, hanya sebuah gelas. Jika gelas tersebut dimasukkan air hingga penuh gitu ya, dan dipaksakan masukkan air, nanti airnya juga bakal lumer, bakal tumpah kayak ke bawah, itu akan sia-sia. Seperti itu ya. Berikanlah tugas pada waktunya. Guru harus tahu kondisi siswa, harus tahu waktu siswa gitu. Berikan dia istirahat, karena yang terpenting itu istirahat. Istirahat nomor 1, nomor 2 baru belajar. Ya. Dengan istirahat kita menjadi lebih fit, lebih sehat. Sehat itu kunci menerima materi dengan baik, itu sehat ya. Oke, yang ke-8 adalah menciptakan suasana kelas yang penuh dengan kompetisi. Nah, kompetisi di sini itu bukan gimana ya, bukan saling siswa itu saling menjerumuskan, saling menjatuhkan, bukan ya. Kompetisi yang di sini tetap pada ranah pedagogik ya, tetap pada ranah pendidikan. Misalnya terdapat lomba kecil lah di kelas ya, hadiahnya misalnya apa gitu ya, misalnya permen atau makanan, itu akan disenangi ya oleh siswa SD, seperti itu ya. Dengan kompetisi siswa akan lebih semangat ya, siswa akan lebih bergairah untuk belajar ya, karena siswa itu, anak-anak terutama ya, selalu ingin menang ya, mempunyai sifat yang selalu ingin menang. Maka dari itu guru harus mengambil kesempatan ini untuk diterapkan sebagai pembelajaran. Itu mudah-mudahan mungkin ya siswa dengan kompetisi itu bisa memotivasi siswa untuk lanjut ke kompetisi yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya lomba antar sekolah, lomba antar jemput, maksudnya itu lomba antar, lomba antar provinsi, lomba antar negara misalnya kan. Itu semoga saja ya. Dan yang terakhir, ini nomor 9, itu mengatur tempat duduk siswa dengan baik. Ini sangat penting ya. Ini memang terdengar remeh, tapi ini penting sekali. Misalnya ya, mengatur tempat duduk ini maksudnya itu memposisikan siswa ya, karena kan siswa itu beda-beda nih sifatnya, beda-beda tingkah lakunya. Memposisikan siswa agar tempat duduknya itu sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kebutuhan guru juga. Contoh, misalnya siswa yang mempunyai mata minus itu tidak boleh ditempatkan di paling belakang, tentunya itu di depan ya.
atau enggak di tengah-tengah lah ya, jangan terlalu depan ya. Seperti itu. Dan yang kedua, contoh yang kedua, siswa itu sangat nakal. Sangat nakal itu tidak boleh di belakang ya. Nanti siswa itu malah semakin leluasa untuk melakukan kenakalannya. Simpanlah di bagian depan gitu ya. Dan yang lain-lainnya juga sama ya, sesuaikanlah dengan kebutuhan siswa ya, seperti itu. Mengatur tempat duduk juga harus rapi, dan kalau sebisa mungkin teman sebangkunya itu harus disesuaikan ya oleh guru ya. Harus disesuaikan, misalnya yang pintar dengan yang kurang pintar, agar yang kurang pintar itu bisa mempelajari ke teman yang lebih pintar darinya, seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Jadi intinya itu, yang nomor pertama ya, menjaga kebersihan kelas. Dua, menjaga estetika kelas. Yang ketiga, mencoba memahami kondisi siswa. Keempat, mengajar menyenangkan. Kelima, mengajar dengan unik. Keenam, tidak memasang muka seram. 7, meminimalisir pemberian tugas tambahan. 8, ciptakan suasana kompetisi. 9, mengatur tempat duduk. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang maha benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing lah, sama-sama menukarkan pikiran, sama-sama menambah wawasan, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan tips-tipsnya, boleh komen di bawah ya, boleh. Misalnya ada yang mau didiskusikan juga boleh komentar di bawah ya. Oke, sekian dari saya. Nantikan video-video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.